Kriptografi sendiri adalah cara untuk mengamankan data. Caranya yaitu dengan mengubah data menjadi kode acak yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Tujuannya yang pertama adalah menjaga data rahasia, yang kedua melindungi data saat disimpan, dikirim, atau digunakan. Enkripsi dan dekripsi. Enkripsi yaitu mengubah data asli plain text menjadi kode acak ciphertext. Enkripsi memastikan hanya orang yang mempunyai kunci yang bisa membaca datanya. Dekripsi yaitu mengubah ciphertext menjadi data asli. Enkripsi dan dekripsi ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Yang pertama ada kriptografi simetris. Kriptografi simetris ini yaitu menggunakan kunci yang sama untuk menyandingkan data dan mengubah informasi ke bentuk aslinya. Contohnya ada Advanced Encrypted Standard yaitu AES, yang kedua ada Data Encrypted Standard DES, yang ketiga ada Triple DES atau 3DES. Keuntungannya yang pertama itu proses cepat atau sederhana, dan juga kerugiannya jika kunci diketahui maka data tidak bisa didekripsi. Berikutnya ada kriptografi asimetris, yang dimana menggunakan kunci pasangan public dan private. Di sini, kunci publik dapat digunakan oleh siapapun yang akan berkomunikasi dengan lawan komunikasinya. Digunakan untuk enkripsi, penyandian, dan juga private key hanya dimiliki oleh tujuan komunikasi. Digunakan untuk dekripsi. Contohnya ada Reserved Seminar Element atau RSA. Yang kedua ada Elliptic Curve Cryptography ECC. Dan juga keuntungannya lebih aman dibandingkan kriptografi simetris. Untuk kerugiannya, aplikasi lebih kompleks. Berikutnya ada hash atau hash, algoritma yang akan mengubah data input menjadi kode yang tidak terbaca dengan panjang yang tetap. Tujuannya yaitu untuk membuat data yang unik sebagai representasi data aslinya. Contohnya ada MD5, SHA1, SHA2, CRC32. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya data tidak dapat didekripsi. Kekurangannya, hasil hash akan sama dengan input data yang sama. Berikutnya ada slot. Di sini adalah nilai random atau unik yang ditambahkan ke data sebelum dihash. Bisa di awal, di tengah, atau di akhir data. Karena terdapat nilai random atau unik, maka hasil hash-nya juga akan unik atau berbeda-beda, meskipun input datanya sama. Berikutnya adalah implementasi. Dalam praktek ini akan membahas dan mendemonstrasikan kriptografi simetris menggunakan algoritma AES (Advanced Encryption Standard). AES bekerja dengan cara mengenkripsikan data menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Artinya, data asli plain text akan diubah menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, ciphertext menggunakan sebuah kunci. Dan hanya kunci yang sama itulah yang bisa mengembalikan ke bentuk semula. Di sini,
saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library Python 2. Di sini saya membuat dua fungsi, yaitu ada encrypty AES dan juga decrypty AES, yang dimana dapat mengubah kembali ciphertext menjadi plaintext asli. Di sini saya juga menggunakan base 64 yang dimana agar hasil enskripsi bisa ditampilkan dalam bentuk string. Dan juga kunci yang digunakan dihasilkan secara acak sepanjang 128 bit menggunakan get random bits. Mari kita praktekkan. Nah, di sini saya sebagai testing memasukkan plaintext-nya password. Di sini tampil password dan di sini hasil encrypty-nya dan juga hasil decrypty-nya. Dan hasil encrypty akan acak dan juga hasil decrypty akan sama dengan hasil awalnya, yaitu plaintext. Coba diganti. Kita jalankan ulang. Di sini akan sama, di sini akan muncul plaintext, Ranindia dan juga encrypty yang berbeda-beda, dan juga decrypty-nya akan kembali seperti plaintext. Jadi dari hasil uji coba saya berhasil mengekskripsikan kalimat Ranindia dan juga password menjadi ciphertext yang tidak bisa dibaca. Selanjutnya ciphertext ini berhasil saya dekripsi kembali menjadi data asli yang digunakan dengan kunci yang sama. Hal ini membuktikan bahwa algoritma AES mampu menjaga kerahasiaan data, dan tanpa kunci yang tepat, data tidak akan dibaca. Ini menunjukkan bahwa kriptografi adalah metode penting untuk menjaga keamanan informasi. Untuk mitigasi keamanannya, yaitu yang pertama ada gunakan panjang kunci minimal 128 bit. Yang kedua, simpan kunci di environment variable. Yang ketiga, gunakan protokol aman saat berbagi kunci seperti HTTPS atau SSH. Yang keempat, tambahkan salt dan hash untuk data sensitif. Contohnya seperti password. Dari penerapan kriptografi dan penjelasan kriptografi, kesimpulannya yaitu kriptografi adalah cara yang penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Dan juga hasil dari praktek tadi, algoritma AES bekerja dengan mengubah data menjadi bentuk acak yang hanya bisa dibaca oleh kunci yang sesuai. Implementasi AES dengan Python tadi sudah berhasil diimplementasikan dan menunjukkan bahwa data dapat diamankan dan hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.